Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia dan saya sayangi, kembali bertemu dengan saya Ibu Ratna Puji Astuti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kita akan belajar bersama tentang teks cerita sejarah ya. Teks cerita sejarah itu teks yang bagaimana? Mari kita pelajari. Nah, hari ini tidak hanya tentang pengertian saja yang kita pelajari, tapi lebih khususnya kita akan mempelajari tentang menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian nanti kita juga dituntut untuk bisa menulis cerita sejarah, baik sejarah pribadi maupun orang lain, dan pastinya dengan memperhatikan ciri kebahasaan yang sudah kita pelajari. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Nanti pertama kita akan menemukan kesalahan berbahasa, kemudian menganalisis bahasanya, kemudian untuk menulisnya kita akan mulai menyusun kerangka dan pastinya mengembangkan cerita sejarah. Oke, lanjut. Kita ke materi kita yang pertama. Mohon maaf ya. Yang pertama adalah tentang pengertian. Pengertian teks cerita sejarah itu ada dua. Yang pertama adalah teks yang berisi fakta yang menjelaskan dan menceritakan masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga kejadian tersebut mempunyai nilai sejarah. Nah, di sini ada catatan-catatan peristiwa masa lalu yang dapat kita kembangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah kita temukan sehingga menjadi suatu cerita sejarah yang nyata. Itu ya, ingat ya, berupa fakta kemudian memiliki nilai sejarah dan dirangkai menjadi catatan peristiwa. Oke, yang kedua pengertian adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam hal ini teks sejarah dapat dikembangkan dengan unsur nyata meliputi ada tokoh, nama tempat, atau peristiwa. Kemudian bisa kita masukkan apa? Mitos-mitos atau asal-usul negeri atau tentang kedatangan sebuah agama. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang tadi ada fakta, nah ini yang kedua ada pengembangan tokoh. Itu bedanya, ada narasi rekaan. Nah, semuanya tetap ada faktanya. Nah, di dalam teks cerita sejarah yang kedua ini bisa berupa seperti cerita terjadinya asal-usul ya, hampir mirip-mirip nanti dengan cerita legenda, tapi ada perbedaannya. Nah, dari dua pengertian ini tadi dapat kita simpulkan bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang berisi kejadian fakta, nah ini, dan kejadian masa lalu yang harus disusun menjadi catatan peristiwa dan dapat dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Cerita sejarah kembali tadi dapat dikembangkan melalui tokoh, nama tempat, mitos sehingga menjadi naskah narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Nah, oke Ananda, ada beberapa ciri tentang teks sejarah. Nah, secara ringkasnya ada 4. Yang pertama adalah menampilkan masa lalu. Jadi cerita sejarah itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi, belum jadi sejarah. 1 detik yang lalu pun sudah menjadi sebuah sejarah. Kemudian yang kedua, bahwa teks cerita sejarah itu disajikan secara kronologis, runtut peristiwanya, ya. Kemudian yang ketiga, dia harus berupa fakta, meskipun ditambahi dengan nama tokoh, kemudian peristiwanya atau mungkin ada mitosnya, tapi tetap dia harus berdasarkan sebuah fakta. Kemudian yang terakhir, yang ini sering kita temukan di naskah manapun, itu selalu ada konjungsi temporal. Oke, sekarang kita pelajari lagi jenis teks cerita sejarah. Ada 2. Yang pertama adalah teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah, kemudian teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Bu, boleh nggak sebutkan contohnya? Boleh. Oke, teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Ini bisa kita lihat pada contohnya asal-usul peringatan Hari Air Sedunia atau Hari Buruh Sedunia. Kemudian kalau teks cerita sejarah yang berupa fiksi, oke, Ananda saat ini yang sedang menjadi booming itu ada sebuah novel ya dari Salim Al-Filah ya, yang bercerita tentang
Pangeran Diponegoro, maaf. Nah, itu contoh cerita sejarah yang berupa fiksi. Jadi biasanya cerita sejarah yang berupa fiksi itu berupa novel-novel sejarah. Ya, itu. Kemudian kita langsung ke struktur teks. Struktur teks sejarah itu ada 3. Ini khusus untuk teks cerita sejarah yang bentuknya peristiwa sejarah. Nah, ini kita pelajari pada awal tahun 2013 waktu kurikulum 13 sedang kita kenalkan. Nah, ternyata di dalam teks cerita sejarah yang berupa peristiwa sejarah itu ada 3 struktur, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Karena perkembangannya teks cerita sejarah itu bisa yang berupa novel atau yang berupa fiksi tadi, maka kalau dalam berupa novel atau fiksi tadi ada berapa? Ada 6 struktur. Yang pertama ada orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, komplikasi, penyelesaian, dan koda. Hampir mirip dengan ketika Ananda mempelajari cerpen di kelas 11 ya. Orientasi, pengenalan peristiwa ya. Kemudian pengungkapan peristiwa, menuju konflik, komplikasi itu nanti ada puncak konfliknya. Kemudian ada penyelesaian, dan pastinya ada koda. Koda itu apa? Nilai-nilai yang dapat kita pelajari. Nah, untuk pengertian-pengertian ini kita sudah mempelajarinya di kelas 10 dan kelas 11 ya, hanya tinggal mengingat. Kemudian yang ini yang menjadi penting dalam materi kita hari ini, yaitu tentang ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, yang pertama ada kalimat bermakna lampau. Karena peristiwanya sudah terjadi, maka pasti ada kalimat yang bermakna lampau. Di sini yang dimaksud dengan kalimat bermakna lampau adalah kalimat yang digunakan itu pasti menunjukkan peristiwa masa lalu. Nah, ada 3 contoh yang saya tampilkan. Nah, perhatikan 3 contoh ini. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung telah menyelesaikan tugasnya. Prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung telah menyelesaikan tugasnya. Perhatikan ada penggunaan kata telah 2 kali ya. Nah, ini ya, telah terjadi, sehingga di sini menunjukkan bahwa itu masa lalu atau masa lampau. Kemudian yang kedua ya, contoh kalimatnya, sekitar setahun yang lalu virus corona muncul di Wuhan. Sekitar setahun yang lalu virus corona muncul di Wuhan. Nah, ada penekanan apa? Setahun yang lalu sudah terjadi. Kemudian yang ketiga contohnya, beberapa saat yang lalu dokter telah mengabarkan kematian adiknya. Nah, ada penggunaan kata lalu. Tidak harus kata telah lalu saja yang menjadi penanda bahwa kalimat itu bermakna lampau. Nanti setelah itu atau kemudian itu termasuk dalam kalimat bermakna lampau. Kemudian yang kedua, ciri kebahasaan yang akan kita pelajari adalah menggunakan banyak kata ya yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal maupun konjungsi kronologis, dan ini sudah kita pelajari di kelas 11 juga dan kelas 10 ya, konjungsi kronologis, konjungsi temporal, tempo, waktu. Nah, contohnya apa saja? Ada sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Nah, nih lihat ada 2 contoh. Setelah juara gulat, ia pergi. Sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Nah, hati-hati ya, kata setelah dengan telah tadi ternyata hampir mirip, tapi kalau telah itu lebih menunjuk pada apa? Pada makna lampau. Kalau konjungsi kronologis atau temporal itu lebih ke penggabungan 2 klausa atau kalimat. Terus yang kedua, kita lihat di manakah letak konjungsi temporal atau kronologis yang terdapat pada contoh yang kedua. Kita baca, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan. Gagak Bongol. Gagak Bongol itu nama orang. Sementara itu, di mana pecandian akan dilakukan, aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabannya. Ada konjungsi sementara itu. Nah, itu ya. Biasanya kalau konjungsi kronologis atau temporal itu lebih kita dapati di bagian awal kalimat. Nah, itu. Oke, ciri yang ketiga.
yaitu penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan atau menggambarkan suatu tindakan. Untuk memudahkan mengingat, kata kerja material itu bisa dilihat dengan mata. Contohnya, ya, di sini kira-kira yang mana? Oke, kita lihat kalimat pertama. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Ada dua contoh kata kerja material. Yang pertama adalah berdiri, kemudian yang kedua adalah bersimpuh. Kalau orang berdiri, kita pasti bisa melihat. Orang bersimpuh, duduk bersimpuh, melipatkan kaki, ya, itu pun bisa kita lihat. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi menggenggam pada kalimat terakhir, ya. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Di situ ada kata menggenggam, dan ini termasuk dalam kata kerja material karena bisa dilihat. Kalau kita menggenggam, kita bisa melihat. Orang lain bisa melihat kita menggenggam. Nah, itu ya. Kemudian yang kita lanjutkan yang keempat. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang, tokoh atau pengarang. Oleh pengarang, mohon maaf. Misalnya di sini biasanya kita menggunakan kata mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, nah ini, atau dia mengungkapkan. Nah, kata-kata ini adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Ya, di sini kita lihat menurut Sang Patih. Nah, yang berkata siapa? Sang Patih. Tapi perkataan Sang Patih ini diceritakan oleh orang lain, mohon maaf, sehingga ini disebut kalimat tak langsung. Menurut Sang Patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang tak tahu nama dan gunanya. Nah, itu. Ya, itu contoh kalimat tidak langsung. Nanti berbeda dengan kalimat langsung. Nah, kemudian yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kebalikan dari ciri kebahasaan yang ketiga tadi. Nah, kalau ini kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan oleh tokoh atau kata kerja mental. Apa? Kata kerja yang hanya bisa dirasakan. Kalau yang tadi bisa dilihat, kalau ini bisa dirasakan. Contohnya, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menyayangi. Menyayangi, orang menyayangi tidak bisa melihat, ya, karena rasa sayang itu hanya bisa dirasakan. Nah, maka itu termasuk dalam kata kerja mental. Nah, di sini contohnya, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Oke, di mana letak kata kerja mentalnya? Sependapat. Kemudian yang B, melihat itu tak seorang pun yang menolak, karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Kata berpikir tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Oke, lanjut ya. Sekarang ciri yang ke-6. Nah, ini menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penggunaan tanda kutip, ya, yang biasanya kita gunakan untuk menulis kalimat langsung. Nah, kalau kalimat langsung itu berarti kita menyalin persis apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau yang tadi kalimat tidak langsung, jadi kita menggunakan kata menurut, menyatakan bahwa, dan sebagainya. Nah, lihat ini, mana surat itu? Mana surat itu? Ini menunjukkan kalimat langsung karena apa? Disampaikan langsung oleh si tokoh. Nah, di sini tidak disebutkan nama tokohnya siapa yang menyampaikan, tidak masalah. Tapi sudah ada tanda kutipan langsung, ya, berupa tanda petik 2. Ini menyatakan bahwa itu kalimat tuturan langsung atau kalimat langsung yang biasa kita gunakan dalam dialog. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, ternyata di dalam teks cerita sejarah itu banyak menggunakan kata-kata sifat. Oke.
Kata-kata sifat digunakan untuk apa? Untuk menampilkan tokoh, tempat, atau suasana. Di sini kita lihat, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar daripada wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan patih daha. Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Oke, di situ ada kata sifat apa? Wibawa. Kemudian apa? Lebih besar, ya. Itu ada kata sifat. Oke, kata sifat yang lain apa sih? Pintar, kemudian apa lagi? Luas, kemudian lamanya luas, sempit. Itu ya. Diingat kalau kata sifat itu untuk menunjukkan sifat jelas ya. Oke. Nah, yang terakhir yang nanti kita pelajari ya, kalau tadi tentang ciri kebahasaan, bahwa ternyata dalam teks cerita sejarah itu terdapat nilai-nilai atau hal yang bisa kita petik ya, atau yang bisa kita pelajari. Oke, ada berapa nilai? Ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya ini adalah nilai yang dapat memberikan atau dapat mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Nah, di situ ada kutipan. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sela baginda. Sebuah batu tugu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Oke, tadi ya kata bermakna lampau ada di sini. Ya, kalimat bermakna lampau, ada konjungsi, semuanya ada di sini. Oke, Ananda mungkin bahasanya susah ya, itu tadi karena dia cerita sejarah. Oke, nilai budaya yang terkandung apa? Di sini ada nilai budaya ketimuran. Nah, kita orang timur ya, memiliki adat sopan santun yang berbeda dengan yang barat. Nah, di sini apa? Kita diajarkan untuk hidup tenang, tidak terburu-buru, kemudian segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti dihubungkan dengan alam. Ya, di situ lihat dia melakukan sembah di hadapan berdirinya sela baginda. Kemudian dia meneruskan langkahnya, ya. Ketika berpapasan dengan pribumi berjalan tenang tanpa bergegas. Gegas itu tergesa-gesa. Itu termasuk dalam nilai budaya ketimuran. Oke, nilai budaya kedua yang bisa kita dapat dari sebuah teks cerita sejarah adalah nilai moral atau nilai etik. Apa itu nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan ajaran atau petuah yang berkaitan dengan etika atau moral. Oke, nanti contohnya bisa dibaca sendiri di situ ya. Ini diambil dari tokoh Mangir, dari novel Mangir karya Pramudia Anantatur. Nah, juga Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatika tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Mana nilai moralnya? Oke, di situ ternyata nilai moralnya terletak pada ketakutan dalam membela kebenaran. Nah, kalau kita takut membela kebenaran, itu sama buruknya ketika kita melakukan suatu kejahatan.
ya berarti kita melanggar keadilan. Padahal kita diajarkan untuk apa? Selalu membela kebenaran, ya, taat pada hukum. Nah, di sini lihat, jangan khawatir, ya. Kemudian kejahatan selalu jadi bagian mereka. Ini penegasannya di situ. Kemudian yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Oke. Contohnya, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu, semua arah perhatian ditujukan pada satu pandang, ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Ya, segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Nah, ini diambil dari Gajah Mada, bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Oke, nilai agamanya mana? Perhatikan kalimat kedua, semua berdoa apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Ini sudah menunjukkan ciri bahwa di situ ada nilai-nilai agama. Khususnya apa? Yaitu aktivitas rakyat yang mendoakan kesehatan Kertarajasa Jayawardhana. Ini kok tahu Kertarajasa Jayawardhana sakit? Dilihat pada kalimat terakhir, khususnya mulai dari oleh duka mendalam atas gering. Gering itu sakit, ya. Nah, ini jadi di sini ada kaitannya kalimat kedua dengan kalimat terakhir yang menunjukkan nilai agama. Oke, yang keempat, ada nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Oke, kita lihat cuplikan novel Mangir Lagi. Sebagian terbesar pengantar sumbangan pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Di mana letak nilai sosial? Lihat di situ ternyata orang-orang bergotong royong, ya, untuk melaksanakan sebuah pesta. Kalimat keberapa? Kalimat kedua lagi, mereka bermaksud menyumbangkan tenaga pula, ya, itu mulai dari situ. Kemudian dilanjutkan pada kalimat keempat, itu penegasannya. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Nah, ini di situ nilai sosialnya kegotong royongan. Oke, kita lanjut yang kelima, nilai estetis keindahan. Jadi nilai estetis itu nanti terkait dengan baik keindahan, ya, baik yang nanti sebagai unsur pembangun cerita maupun fakta maupun teknik penyajian cerita. Oke, contohnya, betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka belandar, bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa menembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda bentuk atapnya, demikian dengan wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Oke, perhatikan di sini untuk menyatakan sebuah kemegahan istana, ya, ternyata digambarkan adanya keindahan pilar-pilarnya, ukir-ukirannya. Nah, ini si penulis menunjukkan nilai estetiknya dalam
teknik penyajian cerita dengan teknik apa? Deskriptif, ya, sehingga orang merasakan bahwa dapat membayangkan bahwa di situ ada kemegahan sebuah istana. Nah, ini nilai estetis nanti terkait dengan bisa terkait dengan bagaimana dia nanti menceritakan cerita atau nanti fakta atau penyajian cerita. Oke ya. Kemudian sudah terakhir. Ternyata ada 5 nilai yang bisa kita dapat dari teks cerita sejarah. Oke Ananda, tidak terasa sudah di akhir pertemuan. Kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Pesan saya yang terakhir ya, bahwa kita sebagai manusia harus selalu dituntut untuk berpikir. Kenapa? Karena berpikir itu adalah ciri utama seorang manusia. Maka dari itu tetaplah menuntut ilmu dengan memilih ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, tetap semangat dalam mencari ilmu dan tetap jaga kesehatan ya. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya, dan jangan lupa saksikan video-video pembelajaran kami khususnya di channel SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Tetap jaga kesehatan. Dari saya mohon maaf banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.